Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk melihat dari progres pengerjaan atau hasil capaian sejauh ini yang sudah didapatkan. Pada tanggal 18 Oktober 2021 di siang hari ini kita akan upload pelintasan buat kalian semua untuk bersama-sama ya kita memantau dari kesiapan untuk Pertamina Mandalika International Street Circuit ini mengadakan ajang balapan yang kita tunggu-tunggu, yaitu World Superbike dan MotoGP tentunya. Ya, kita mengawali video kita di tikungan ke-15 menuju ke-16 seperti yang kita perhatikan tadi ya, pengerjaan lanjutan untuk rumput area yang masih belum diselesaikan, masih dilakukan penanaman di sana. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-17 menuju ke trek lurus. Di sini juga untuk penghamparan material gravel bisa diperhatikan ya. Ini penumpukan untuk material-material yang di bawah karena di sini masih belum pas ya untuk ketebalan dari material gravel itu sendiri. Ya, kita berada di trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter dan di sini pengerjaan di bagian curb maupun di bagian trek lintasan seperti yang kita ketahui ya sudah terselesaikan semuanya secara keseluruhan sepanjang 4,31 km, dan pengerjaan untuk di bagian sisi kiri yaitu pit wall juga sudah terselesaikan. Tinggal lanjutan untuk pemasangan pintu di beberapa bagian ya, di bagian belakang ini, di depan sana sudah dilakukan pemasangan. Ya, kita beralih ke sisi kiri untuk melihat dari hasil capaian yang sudah didapatkan di bangunan race control yang berada di sisi kiri. Nah, ini ya, jadi aktivitas di siang hari ini masih terus dilanjutkan, pemasangan untuk panel maupun instalasi atau fasilitas lainnya seperti yang kita lihat di atas sana ya, para pekerja masih terus melakukan untuk pengerjaan lanjutan. Dan di sini bisa kita lihat bersama-sama untuk hasil dari pengerjaan di gardu PLN. Nah, seperti ini ya, untuk pengecatan sudah selesai dikerjakan baik di bagian tembok di sisi kiri, depan belakang maupun di bagian atapnya sudah terselesaikan. Tinggal lanjutan saja di pemolesan supaya terlihat lebih rapi nantinya ya, karena kurang tebal kalau kita perhatikan. Oke, kita kembali ke sisi kiri untuk melihat dari bangunan race control, di mana di sisi belakang ini, kalau kita di depan sana ya, kalau kita berdiri di track lane, ini adalah belakangnya. Dan untuk background warna biru sudah mulai dipasang di bagian ACP atau panel-panel yang dipasang untuk banner nantinya yang akan bertulisan MotoGP Pertamina Mandalika International Street Circuit seperti itu ya, seperti desain yang pernah kita lihat. Ya, di atas sini para pekerja melambaikan tangan, luar biasa sehat selalu buat mereka ya, dengan panas, suhu yang cukup panas pada siang hari ini walaupun kemarin sempat hujan. Mudah-mudahan hari ini tidak hujan ya. Dan di sini para pekerja masih terus melakukan untuk perlengkapan di fasilitas-fasilitas yang akan jadi salah satu sarana yang dibutuhkan ya untuk bangunan race control, baik jaringan internet lokal maupun internasional, semuanya harus benar-benar siap nantinya. Ya, kita kembali ke garasi pedok untuk melihat dari hasil capaian pemasangan untuk pit building atau pedok modular yang berada di sisi sebelah kiri trek lurus ini. Ya, di sini material-material untuk panel modular semuanya sudah terparkir ya. Di sisi kiri tinggal diangkat saja oleh alat kren yang sudah bersiap-siap di sini ya. Dikerahkan untuk melakukan perakitan di bagian bangunan pit building atau pedok modular yang berada di sini. Ya, untuk tiangnya sudah mulai berdiri ini, tinggal dilanjutkan untuk pemasangan, dicocokkan saja ya, diangkat di sana. Tentunya sangat berat sekali ya, maka dari itu digunakan alat berat untuk mengangkat dan memasangnya seperti itu. Ya, untuk lebarnya ya, kalian mungkin sudah tahu semuanya, lebar dari satu ruangan ini dan panjangnya ya. Lebarnya 5,24 meter dan panjang ke belakang ya, digunakan 7 modul panel yaitu 18,34 meter seperti itu. Ya, cukup pas ya untuk satu ruangan ini untuk para kru pembalap maupun para pembalap nanti sebelum melaju atau berlaga di sirkuit ini sendiri. Ya, seperti yang kita lihat di sini untuk pemasangan juga sudah mulai dilakukan. Nah, ini dia para pekerja maupun alat krem masih terus melanjutkan aktivitas mereka untuk menempatkan di bagian posisi yang sudah ditentukan. Nah, seperti ini modelnya ya. Untuk pengangkatannya harus teliti tentunya untuk kesesuaiannya, bukan tinggal dipasang saja, tapi posisinya harus pas nanti di lubang-lubang yang sudah ada untuk panel
modular ini sendiri. Ya, jadi seperti inilah kesibukan di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada siang hari ini. Kita memantau bersama-sama, semakin maju saja ya untuk hasil dari pemasangan. Siang malam terus dikerjakan ya. Jadi untuk pengerjaannya di sini tidak hanya di siang hari, tapi malam hari juga terus lembur untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada. Ya, di belakang ini bisa terlihat untuk mobil-mobil trailer masih terparkir ya, semuanya terus berdatangan untuk panel modular ini segera dirakit di bagian sisi sebelah kiri trek lurus. Ya, untuk bangunan pit building atau pedok modular seperti yang kita ketahui ya, untuk lantai dasar nanti akan digunakan sebagai pedok dan lantai kedua akan digunakan sebagai tribun atau PPIP ya, atau meeting room nanti di bagian lantai kedua yang ada di sini. Ya, sejauh ini yang kita bisa perhatikan, kita masih punya waktu kurang lebih satu bulan ya untuk menyelesaikan dari perakitan untuk bangunan pedok modular yang ada di sini. Jadi untuk perakitannya tidak terlalu lama ya, prosesnya cepat sekali. Karena ini sangat praktis dan efisien tentunya, pilihan yang tepat buat kita untuk mengadakan balapan yang sebentar lagi akan kita sambut ya. Sebelum WSBK atau World Superbike nantinya kita akan sambut terlebih dahulu, yaitu ATC atau Asia Talent Cup yang akan berlanjut pada tanggal 12 sampai 14 November. Dan disambut ya dengan World Superbike atau WSBK di tanggal 19 sampai 21 November mendatang. Ya, jadi untuk MotoGP nantinya sudah terselesaikan untuk pemasangan di bagian pit building atau paddock modular, di mana sudah diperkirakan ya akan mempunyai 50 garasi dan 3 lantai tentunya untuk persiapan nanti di MotoGP. Insya Allah di MotoGP semuanya sudah terselesaikan untuk pengerjaan lanjutan yang ada di sini. Ya, kita kembali ke trek lintasan untuk melihat dari kesiapan Pertamina Mandalika International Street Circuit ini untuk menyambut ajang balapan yang kita tunggu-tunggu. Ya, pengerjaan di bagian pit wall atau trek lurus ini tidak begitu terlihat para pekerja karena memang di sini sudah siap sekali. Baik pengerjaan di bagian rumput juga sudah tersambung di sisi kiri maupun sisi kanannya. Tinggal lanjutan saja untuk rumput area di titik tikungan ke-15 sebelah kanan ya, menuju ke-16 dan sisi kiri tikungan ke-17 tersebut. Oke, kita beralih ke sisi kanan yang berada di sini di trek lurus. Seperti yang kita lihat untuk penempatan bentuk tribun portable nantinya akan ditaruh di sini ya. Tadi sempat kita lihat juga untuk tribun yang sudah didatangkan. Jadi separuhnya ada yang baru, ada yang lama ya. Tinggal dicat saja nanti untuk tribun portable tersebut, maka akan terlihat lebih rapi semuanya. Ya, kita lanjut perjalanan kita, di mana saat ini kita berada di tunnel pertama yang berada di bawah trek lurus. Di sisi kiri bisa kita lihat alat-alat berat di sana sudah mulai bersiap-siap untuk melanjutkan, yaitu pemadatan di bagian perempatan untuk tribun portable itu sendiri nanti. Ya, kita kembali ke trek lintasan dan di sini kemarin kita lihat ya, pasca diguyur hujan di bagian sebelah kanan atau di bagian sisi kiri rumput area dari trek lurus menuju dengan pertama sedikit tersumbat untuk drainase roton ternyata ya. Jadi para pekerja sudah mengecek kembali ya, karena bekas dari pengaspalan yang dilakukan di area verge yang berada di sisi kanan tersebut. Jadi aspalnya masih tersisa sedikit. Maka baik sekali kemarin ya, kita langsung bisa cek ketika hujan turun, maka di mana sajakah posisi yang masih belum lancar untuk aliran air tersebut, maka kita bisa lihat sendiri kemarin. Dan saat ini untuk drainase sudah dibilang semuanya sudah sip ya, baik drainase yang berada di sisi kiri maupun di bagian drainase luar maupun drainase dalam yang berada di zona sirkuit ini sudah tersambung semuanya. Ya, kita lanjut untuk melihat situasi yang ada di tribun PPIP yang berada di bukit tikungan pertama seperti yang kita lihat di sini. Nah, untuk tribun ini pengerjaan lanjutan di bagian belakang ini masih terus dilakukan pengelasan untuk tempat parkir maupun tempat nantinya para pejabat negara untuk menonton balapan yang sedang kita adakan tentunya nanti.
Ya, seperti inilah situasi yang ada di tribun VVIP. Di jalur belakang juga sudah dilanjutkan pengaspalan, begitu juga di bundaran itu akan dibuat taman juga ya, supaya lebih indah nantinya terlihat di bukit ketinggian ini. Ya, seperti inilah situasinya, dan kita akan terus membagikan informasi-informasi terbaru buat kalian semua tentang progres yang terus akan dilakukan di penyelesaian pengerjaan sirkuit Mandalika ini. Ya, di sini juga di bagian atapnya atau di bagian dalam masih terus dilakukan pemolesan ya, untuk dirapikan di bagian tribun VVIP tersebut. Oke, kita kembali, kita lintasan dari tikungan pertama menuju tikungan kedua. Seperti yang kita perhatikan di sini ya, untuk cup-nya sudah terselesaikan semuanya. Dan informasi juga buat kalian semua pada siang hari ini ya. Kemungkinan pada hari ini menjelang sore nanti akan dilanjutkan untuk pengecatan di bagian cup maupun di bagian trek lintasan yang sudah ditentukan ya. Jadi tim dari Inggris, yaitu tim PT Road Grid, sudah berdatangan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat kemarin ya, sempat kita lihat. Dan hari ini mudah-mudahan saja mereka bisa melanjutkan aktivitas mereka untuk melanjutkan dari pengecatan yang akan dilakukan di trek lintasan sirkuit Mandalika ini. Kita tunggu saja ya, nanti sore kita kembali untuk melihat dari situasi persiapan untuk pengerjaan lanjutan, terutama pengecatan ya, kita tunggu sekali itu. Oke, kita berada di tikungan keempat menuju tikungan kelima. Di sini untuk grapple tinggal sedikit di bagian sebelah kanan saja, maka akan terlihat lebih rapi. Ya, di tikungan kelima menuju ke-6 sampai ke 10 dan 11 di sebelah kiri sudah rapi sekali untuk material grapple. Ya, dari kemarin juga kita lihat bersama-sama. Di sini juga memang sudah mantap sekali. Tinggal lanjutan untuk pengecatan di bagian run off maupun curb yang akan dilakukan. Ya, kita lanjut kembali dari tikungan ke-5 menuju ke-6 dan kita beralih ke sisi sebelah timur sedikit ya, untuk melihat dari jalur bypass yang berada di sisi timur. Nantinya di sini juga tempat parkir para penonton maupun para pengunjung. Nah, saat ini bisa kita perhatikan bersama-sama untuk lapisan dasar, yaitu lapisan agregat ya, sudah mulai dihamparkan di sini. Artinya pengaspalan akan segera dilanjutkan untuk menyelesaikan atau menyambung dari jalur bypass yang sepanjang 17,3 km yang berada di sisi sebelah timur menuju ke zona lintasan sirkuit Mandalika. Wah, semakin cepat sekali ya. Sudah tidak bersabar sekali kita untuk melihat dari tersambungnya untuk keseluruhan, baik dari Westgate maupun jalur sebelah timur untuk menuju ke zona sirkuit ini sendiri. Ya, kita kembali untuk melihat situasi full lintasan di siang hari ini tentunya buat kalian semua sambil menunggu pengecatan yang akan dilakukan. Kita berharap semuanya bisa terrealisasi ya secepatnya supaya terlihat lebih mantap untuk sirkuit kebanggaan kita bersama ini. Ya, lanjut kembali, kita berada di tikungan ke-8 menuju ke-9. Seperti yang kita lihat di bagian sebelah kanan untuk rumputnya sudah rapi sekali. Begitu juga untuk curbnya sudah dibersihkan ya, apalagi kemarin sudah sempat hujan tentunya. Jadi terlihat lebih kinclong. Untuk pengecatan bagus sekali ya. Kita sudah tidak bersabar untuk melihat dari pengecatan yang akan dilakukan. Maka akan tampil lebih beda nantinya untuk sirkuit ini. Lebih indah tentunya ya, mudah-mudahan saja bisa terrealisasi nanti sore. Kita lihat kembali untuk situasi dan kondisi yang ada.
Ya, di sini kita berada di tikungan ke-10 menuju ke-11 dan 12. Seperti yang kita perhatikan untuk billboard Pertamina sudah selesai dilakukan, tinggal lanjutan untuk aksesorisnya nanti ya. Begitu juga untuk pengerjaan lanjutan di bagian depannya tentunya akan ditata supaya terlihat lebih indah ya. Akan dibuat taman ya, lebih bagus kayaknya kalau kita perhatikan karena penonton berada di bukit tribun terbuka di sana sambil melihat keindahan alam maupun melihat aksi balapan dan melihat keindahan untuk lambang sponsor yaitu Pertamina di depan bukit tersebut. Oke, kita berada di tikungan ke-11 menuju ke-12. Di sini juga untuk rumput maupun curb dan gravel area. Di sisi kiri sudah terlihat lebih sempurna, apalagi kemarin sempat hujan ya. Jadi terlihat lebih rapi di siang hari ini. Oke, kita lanjut kembali dari tikungan ke-12 menuju ke-13. Seperti yang kita perhatikan di sisi kiri tadi ya, untuk rumput areanya mungkin akan dilanjutkan untuk penanaman atau mungkin akan dicor sekalian supaya pas nantinya, tinggal dicat saja ya. Seperti untuk sirkuit-sirkuit yang ada di luar sana juga dilakukan pengecoran dan dicat ya, sama seperti warna rumput supaya cepat untuk progresnya. Nah, seperti di sini juga ya, tikungan ke-13 kemungkinan akan ditanami rumput atau mungkin akan dicor sekaligus, kita masih menunggu itu untuk progres lanjutannya. Dan kita beralih ke sisi kanan yang berada di sini untuk pengerjaan lanjutan di bagian perempatan untuk tribun portable. Saat ini masih dilakukan penumpahan material tanah ya, untuk ditinggikan nanti ditempatkan sebagai tempat tribun tersebut. Begitu juga untuk penghamparan di gravel area. Di tikungan ke-14 sebelah kanan masih terus berlangsung di siang hari ini. Mengingat waktu sudah sangat mepet sekali tentunya ya. Kita berdoa saja semoga untuk pengerjaannya lancar, aman, terkendali di semua sisi yang ada, yang masih belum terselesaikan secara sempurna ya, baik di rumput area maupun pengerjaan lanjutan di bagian perempatan untuk tribun. Ya, kita menuju ke tikungan ke-15 dimana tadi sempat kita live-kan buat kalian semua. Dan di sini sudah mulai diturunkan untuk material-material yang dibawa ya. Jadi ada yang baru, ada yang lama juga ya. Tinggal dicat ya, seperti yang kita bilang tadi untuk tribun bentuk portable ini. Jadi ini bukan triplek semua ya. Ini adalah baja tentunya, dilapisi oleh lapisan triplek yang cukup tebal ya. Kurang lebih dari 10 atau 15 cm kayaknya kalau kita berdiri 10 orang di satu set aja, atau mungkin 20 orang juga tidak masalah seperti itu. Ya, jadi modelnya nanti akan dirakit, di bagian bawahnya akan dipasang kayak sepatu atau dicor ya, supaya pas nantinya untuk pengerjaannya. Tinggal dicat saja di bagian-bagian yang dibutuhkan kalau tribun bentuk portable ini ya. Kali ini kayaknya separuhnya didatangkan, tidak semuanya baru, tapi udah lama juga ya, tinggal dipoles saja maka akan terlihat lebih sempurna. Ya, di sini kita lihat juga untuk material-material yang sudah diletakkan di sini ya semuanya. Nah, itu modelnya. Jadi ini yang baru semua, yang di depan sana agak lama. Jadi modelnya seperti itu, mungkin karatan sedikit ya, tapi nanti tinggal dipoles saja. Oke, kita sudah kembali di penerbangan awal kita di tikungan ke-15 menuju ke-16 ya. Dimana untuk pengerjaan lanjutan di rumput area juga masih terus akan dikerjakan supaya semuanya terlihat lebih rapi. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan siang hari. Kita kembali nanti untuk bersama-sama melihat dari hasil capaian yang sudah didapatkan. Untuk itu, apabila narasi yang sampaikan ada yang salah, mohon dimaafkan ya. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad ucapkan matur tampiasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.